Baik, selanjutnya ada jenis-jenis penyutradaraan video atau film. Nah, di sini kebanyakan film, bahkan memang semuanya film ya di sini. Yang pertama adalah penyutradaraan film pastinya. Ya, jadi penyutradara film seperti yang kita lihat di bioskop, itu berarti dia direkturnya adalah direktur film, yang mana direktur film ini akan menyutradarai dari awal. Dari awal penulisan. Sebenarnya kalau dari penulisan itu tidak hanya sutradara, biasanya dibantu oleh scriptwriter. Jadi ada scriptwriter yang memang hanya menulis, ada yang dia itu sambil jadi sutradara. Misalnya Joko Anwar. Joko Anwar itu dia penulis sekaligus sutradara di beberapa filmnya. Misalnya Pengabdi Setan 2 dan juga Siksa Kubur. Ini ditulis dan disutradarai langsung oleh Joko Anwar. Tapi ada juga penulis-penulis yang dia tidak sebagai sutradara. Misalnya di tahun 2019 kalau nggak salah, Ratu Ilmu Hitam itu yang menulis adalah Joko Anwar dan yang jadi sutradara itu adalah Kimo Stambul. Jadi seorang sutradara tidak harus menulis cerita film, tapi dia dikatakan seorang sutradara kalau dia mendirect suatu film. Selanjutnya ada penyutradaraan dokumenter, yang mana dia menyutradarai sebuah video dokumenter. Jadi yang mana dokumenter itu ciri khasnya adalah mengambil suatu adegan secara real untuk didokumentasikan sebagai arsip. Dan juga film-film seperti zaman penjajahan itu adalah film-film atau penyutradaraan dokumenter, karena kita melihat masa-masa sebelumnya seperti apa tanpa adanya adegan atau rekayasa lainnya. Jadi secara real yang kita tonton itu adalah dokumenter. Selanjutnya ada penyutradaraan video musik. Jadi video klip yang kita nonton dari berbagai negara, mau Eropa, Amerika, Asia gitu ya, terutama sekarang lagi banyak booming-boomingnya itu yang versi Korea gitu ya, yang lebih dinamis gambarnya, itu juga penyutradaraan video musik. Yang mana memang penyutradaraan video musik ini kurang lebih sama dengan penyutradaraan lainnya, tapi lebih banyak menyatukan antara mulut dengan video, dalam artian jadi harus bisa lip sync lah gitu, antara pergerakan mulut, pergerakan kamera dan lain-lain. Itu mungkin ada sedikit perbedaan teknik. Misalnya kalau bikin video musik yang slow motion, itu pada saat syuting kan harus dipercepat audionya agar nanti di mulut bisa slow motion. Selanjutnya penyutradaraan komersial atau penyutradaraan iklan, seperti yang kita tonton di YouTube atau di film-film. Nah, itu ada sutradaranya juga. Mungkin sutradaranya itu bekerjanya itu lebih singkat ya, karena kan durasinya hanya paling ya 30 detik sampai 1 menit. Tapi pembuatannya itu bisa 5 atau 6 hari tergantung dari tingkat kesulitannya. Nah, ini penyutradaraan komersial ini memang dia dikhususkan untuk penyutradaraan suatu brand. Tapi kalau untuk teknik dan lain-lain kurang lebih sama. Selanjutnya ada penyutradaraan animasi. Jadi film-film animasi yang kita lihat itu juga ada sutradaranya. Nah, sutradara di film animasi ini lebih banyak mengarahkan ceritanya seperti apa, dan juga visualnya pun juga ikut diarahkan. Jadi nanti sutradara tersebut dibantu oleh para animator-animator, itu akan didirect langsung oleh sutradaranya untuk menghasilkan gambar atau animasi yang sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Selanjutnya adalah penyutradaraan web series ya. Sebenarnya web series ini sama seperti film atau series-series yang kita tonton di YouTube gitu ya. Ini bedanya kalau web series biasanya budgetnya tidak sebesar film, tapi ya untuk durasi pekerjaannya ya sama-sama berat juga. Paling yang beda itu hanya penggunaan kameranya. Kalau film itu biasanya menggunakan Arri Alexa atau Redcam. Tapi kalau untuk web series mungkin bisa lebih ditekan ke bawah, misalnya menggunakan kamera sinema entry level seperti Sony FX gitu ya. Bukan entry level juga sih, dengan budget lebih murah maksud saya, seperti Sony FX30 atau Sony FX3 atau Zcam, yang mana itu sudah cukup untuk produksi film tapi yang non bioskop.